masuk ke demonstrasi ya. Nah, di sini saya sudah buka ArcMap ya untuk tempat kita mau digitasi peta. Nah, saya di sini punya petanya Prajegan yang asalnya dari digital. Dari pencitraan satelit. Nah, ini kan sudah ada seperti landscape melit, tapi ini sudah dikoreksi terlebih dahulu. Memang seperti itu. Nah, sebelum kita bisa melakukan digitasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sini. Di dalam peta yang akan kita digitasi minimal harus ada georeferensinya. Ya, harus ada georeferensinya. Kita lihat dulu, dicek. Nah, di viewing table kan memang sudah ada data seperti ini. Maknanya peta ini sudah di georeferensi. Oke, kita close. Ini bisa diedit. Nah, lalu kita buka tab editor. Nah, ini di sini ya kan punya saya sudah muncul. Ini bukannya sama seperti georeferencing, yaitu diklik kanan area toolbar, lalu diklik kiri untuk editor. Nanti akan muncul seperti ini tabnya. Nah, setelah itu kan di sini ada katalog nih. Nah, katalog sudah pada tahu kan mestinya fungsinya katalog. Nah, saya di sini ada WP Prajegan ya. Ini kan Prajegan. Ya, saya ingin mendigitasi ini peta wilayah ini, Prajegan ini. Oke, saya masukkan. Di sini kan ada folder. Kita klik ke foldernya loh ya, bukan ke SHP, bukan ke seperti ini TXT box atau yang lain. Nggak akan bisa muncul. Nah, ini nggak ada. Yang bisa muncul itu hanya di folder. Setelah kita klik kanan pada folder, kita arahkan ke new. Nah, saya mau buat save file nih. Saya mau buat save file. Nah, ini untuk areanya batas admin Prajegan. Seperti ini ya. Saya mau buat polygon, ya kan? Nah, di sini polygon. Jangan ketinggalan juga ini ada unknown coordinate system. Ini kan harus kita samakan ke project coordinate system UTM. Kita pakai WGS 84 Southern Hemisphere. Lalu kita pilih yang 49S itu ya, bukan 49S, unitnya meter. Oke. Oke. Nah, ubah, kita klik ubah. Kan. Nah, nanti kalau di katalog muncul seperti ini. Nah, layer baru SHP di sini juga muncul di layersnya. Oke, kalau sudah selesai kita start editing. Nah, start editing. Ya, ketika ada pointer seperti ini namanya edit tool, ya kan? Kita nggak akan rubah apapun. Nah, di sini ini biasanya untuk klik overlay-nya. Misalkan Anda sekalian buat itu sudah membuat ini trace-nya. Nah, mau memindahkan trace-nya bisa diklik lalu dipindahkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah saya mulai editing. Kalau tidak bisa muncul tanda plusnya, artinya masih belum bisa ngedit ya kan? Buka ini create features atau bisa di sini. Nah, ini create features ya kan. Klik yang tadi ingin digambarkan batas admin Prajegan nih kan saya. Pilih polygon. Oke, saya minimize. Nah, lalu sudah muncul tanda plus. Oke, kita mulai tracing. Bismillah. Tracing ya kan. Biasanya untuk digitasi peta itu kan untuk mengetahui batas admin wilayahnya kita butuh detail ya kan, supaya tidak ada salah paham. Oh, ini batasnya yang mana sebenarnya. Oke, ini akan saya trace ya, sampai selesai.
Nah, saat nge-trace seperti ini jangan sampai tegang loh ya, karena nantinya kalau memang kena double klik itu otomatis berhenti tracingnya. Untuk menghentikan tracing itu ada dua cara di sini, akan saya demonstrasikan. Saat sudah seperti ini terus ingin menghentikan tracing, itu bisa di double klik itu langsung berhenti, atau bisa juga untuk kehati-hatian Anda sekarang bisa gunakan klik kanan lalu finish sketch. Ya, nanti saya tunjukkan. Oke, udah hampir selesai ya di sini. Oh iya, biasanya kan ketika tracing seperti ini ada saja kesalahan yang dapat dilakukan, misalnya seperti ini. Nah, tiba-tiba keliru, waduh, kok kliknya di luar seperti di luar wilayahnya ini. Tenang, caranya apa? Caranya gimana caranya untuk ini mengatasi masalah seperti ini? Bisa gunakan Ctrl Z. Ya, kita tahu itu kan undo. Nah, seperti ini ya kan, kembali lagi toh. Kalau salahnya banyak apa ya, Ctrl Z aja. Lebih banyak Ctrl Z sampai semua kesalahannya itu selesai. Oke, ini hampir selesai ya. Tracing ini prinsipnya kalau kita semakin kita zoom in, semakin rapat nantinya, juga semakin detail tracing kita. Nah, nanti ukuran shape filenya, tapi karena di sini SHP ya, keunggulannya itu ukurannya tetap normal meskipun tracingnya banyak. Ya, mungkin bisa juga browsing tentang gimana sih keunggulan SHP sebenarnya. Nah, oke. Kalau sudah selesai di poin seperti ini, kita klik kanan, kita finish sketch. Nah, untuk memutuskan seperti ini nantinya. Oke, saya zoom to layer. Nah, seperti ini kan ya munculnya. Nah, lalu nih belum selesai editingnya, saya ganti dulu. Saya ingin semua wilayahnya itu yang di baliknya layernya itu terlihat. Nah, saya pilih hollow. Oke, untuk batas admin saya pilih warna putih. Nah, di sini saya pilih warna putih. Untuk batas kan perlu terlihat ya, jadi ketebalannya itu saya ambil 2, saya bisa kayak. Oke, lalu diklik oke. Nah, seperti ini. Setelah itu baru save edits ya, stop editing. Nah, akan muncul seperti ini ya toh. Ya, udah jadi. Itu shape file yang pertama. Ya, ini ketika masih belum on kan editor, ini tidak bisa diapa-apakan ini. Jangan khawatir. Tapi kalau sudah on editor, start editing seperti ini, kalau muncul pointernya seperti ini berubah, lalu kita klik seperti ini akan ngeblok layernya. Pada nantinya kalau layer itu berupa polygon atau polyline yang masuk di area blokannya itu, kalau terklik bisa dipindah seperti ini. Nah, ini wilayah percikan ya. Oke, saya masukkan aja Ctrl Z seperti itu. Kalau mau stop editing. Yes, ini aman ini. Oke, saya akan buat shape file yang baru. Di sini kan tadi batas admin, sekarang saya mau buat shape file yang bentuknya polyline, kan? Jalan. Nah, ini jalan polyline. Di sini ada, bisa tulis jalan negara. Oke, kita tulis jalan saja ya. Terus jalan. Nih, koordinatnya tetap di projected UTM. Kita pilih WGS, Saturn,
opsi yang cara yang sama seperti yang tadi. Oke, sudah diganti ke WGS84. Oke, jadi muncul di sini ya di layernya. Lalu kita mulai start editing. Nah, start editing. Kita masuk ke create feature. Lalu nih kita klik ke jalannya ini. Nah, dipastikan di sini ada line. Oke, kan polyline. Baru kita bisa mulai tracing jalannya, ya kan? Ini mohon maaf ya kalau di sini petanya memang masih terlihat kurang clear ya untuk mana jalan mana yang bukan. Itu merupakan bagian dari errornya. Kalau citra satelit sudah disempurnakan seperti ini, kalau masih belum, malah makin bagus karena terlihat. Oke, di sini saya lihat ini jalannya ya. Saya mulai dari sini. Nah, nggak apa-apa kok menyentuh layer yang lain, itu nggak apa-apa, asalkan kita sudah pilih tuh di create feature, kita sudah pilih jalan. Oke, tracing lagi nih jalannya, tracing. Ini oke wes, bentar. Sudah selesai, finish sketch. Nah, tuh kan terputus. Oke, kalau semisal Anda sekali nge-slide ya ternyata munculnya layar putih seperti ini, gampang zoom to layer. Nah, sudah loh, muncul lagi. Oke, saya mau rubah dari biru itu ke ini major load nih kan, saya mau rubah ke hitam biar terlihat. Saya klik oke. Nah, lalu save edits, stop editing. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah saya trace nih jalannya. Nah, ini jalan yang terlihat ya, saya trace ini. Oke, baik, saya kira itu yang jalan. Lalu saya ingin tracing yang area lagi ya. Area lagi ini di sini yang saya trace itu pemukiman. Ya. Caranya sama, ulangi lagi. Klik ke foldernya, klik kanan di foldernya, new, save file. Nah, ini saya akan kasih polygon pemukiman. Sebenarnya bisa menggunakan kalau polygon loh ya. Di sana kan jenisnya ada yang selain cuman polygon biasa, ada rectangle, ada circle. Itu nanti bentuknya baku. Ya seperti itu, rectangle atau circle. Tapi kalau polygon kan segi banyak. Jadi bisa memuat banyak sudut. Nah, oke. Sudah. Pemukiman. Lalu kalau kita masih belum klik start editing di create feature, masih belum ada nantinya. Tapi kalau sudah klik start editing, nah muncul sendiri ini pemukiman ya. Oke, saya pilih polygon. Setelah itu oke, kita cari di sini pemukiman, warnanya kuning. Nah, lagi pemukiman. Oke, insya Allah ada yang di sini ya. Di sini. Oke, saya mulai saja dari sini. Biasanya pemukiman juga nempel jalan. Nah, di sini ada blok juga. Oh, maaf, bukan ternyata. Nah, kalau mau undo bisa gunakan Ctrl Z kok. Saya kira untuk cara yang lain sebenarnya ada, tapi saya kira yang lebih praktis itu yang Ctrl Z ini, cepat juga.
Oke, finish sketch. Oke, muncul seperti ini. Kemudian saya ubah ke yang hello aja, hello, tapi saya kasih warna kuning. Oke, ketebalannya biar nggak sama dengan jalan, kasih 1. Lalu kita zoom to layer, coba dilihat. Nah, seperti ini. Lalu di save edit, stop editing. Ya, wis nggak berubah. Untuk digitasi peta seperti ini ya, tool editor ini basisnya adalah start dan stop editing, ya kan. Sebelum Anda sekalian mengklik start editing, di sini nggak akan terjadi apa-apa sama sekali. Tapi kalau sudah klik start editing, nah nanti pindah ke edit tool seperti ini, misalnya ya, misalkan, nah pointernya berubah seperti ini, kita bisa select yang ada di layer sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah stop editing, ya, jadi sangat berhati-hati supaya nanti meminimalisir kesalahan atau error kerja, ya kan, biar efisien juga. Oke, nih stress bagian ini kecil di sini ya. Oke, baik, saya zoom to layer. Oke, sudah terlihat seperti ini. Nah, oke, sudah saya zoom. Nah, baik, seperti inilah hasilnya ketika peta sudah diberi digitasi ya, yaitu dengan menambahkan layer SHP, ya kan. Nah, kalau memang sudah selesai seperti ini, bisa kita klik save, bisa diklik Ctrl S atau mungkin save as, ya monggo kerson jenengan. Oke, itulah tutorial yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebagian loh ya, ini hanya sebagian tutorial. Ya mohon maaf tidak bisa melakukan trace untuk semua area di sini karena akan terlalu lama nantinya. Baik, kalau memang dari jenengan sekalian ada pendapat yang lebih bagus bagaimana caranya untuk tracing yang lebih mudah, lebih singkat, lebih praktis, silahkan taruh di kolom komentar. Karena saya juga butuh review, saya juga pemula, saya masih belajar supaya kita bisa berkembang bersama, ya kan. Baik, itulah dari saya. Bye, terima kasih.